adalah penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diperuntukkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaksanakan fungsi pidana korupsi. Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jaksa penuntut. Menimbang bahwa dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C KPK berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum pemerintah negara dan orang lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara mendapat perhatian berdasarkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara paling sensitif dan berbeda. Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pasal pasal 2 itu pasal 6 huruf C itu pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pidana korupsi tindak pidana korupsi bahwa tindak pidana penyidikan yang dilakukan tindak pidana asal dan dalam pembahasan pasal 17 disebutkan bahwa tindak pidana asal telah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian KPK adalah instansi yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa selanjutnya akan dilakukan apakah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 jika ada pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemberantasan korupsi itu kewenangan untuk melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang. Menimbang bahwa dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diatur bahwa penuntut umum menyerahkan berkas-perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan sah. Menimbang bahwa dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dianggap bahwa penyidikan dan pemeriksaan setiap pengadilan kita pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini selain sesuai undang-undan gitu lain undang-undang ini. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak diatur tentang mana yang penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang dalam hal ini tidak ada spesialis. Oleh karena itu ketentuan dimaksud akan dicari dalam ketentuan komisi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Menimbang pada dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur bahwa jaksa adalah pejabat yang berwenang oleh undang-undang itu sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap. Dia penuntut umum adalah jaksa yang berwenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan harus. Selanjutnya dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut diatur bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan. Menimbang bahwa dari mulai pertimbangan di atas tadi bahwa penuntut umum yang memiliki wewenang melakukan penuntutan atau tidak pidana pencucian uang sebagai jaksa berdasarkan dalam perintah pasal 21 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pidana pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjelaskan bahwa surat permintaan pemblokiran mengirimkan kepada penyidik jasa keuangan tersebut harus ditandatangani oleh koordinator penyidik, ketua penyidik, penyidik penyidikan, B kepala kejaksaan negeri, penyidik penuntutan, C hakim ketua majelis penyidikan pemeriksaan pengadilan dari penjelasan pasal 71 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pidana pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut dapat diketahui bahwa penuntutan tindak pidana pencucian uang kemudian akan dilakukan oleh jaksa dan kejaksaan negeri. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan pasal 13 itu pasal 146 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang tindak pidana tersebut akan bahwa soal ayat 5 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur bahwa surat permintaan kepada pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis terkait tersangka atau terdakwa harus ditandatangani oleh jaksa agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan atau di bawah penuntut umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut adalah hanya penuntut umum di bawah jaksa agung atau di bawah kejaksaan tinggi tidak termasuk umum pada KPK di dalamnya karena penuntut umum pada KPK tidak ada di bawah jaksa agung atau kepala kejaksaan tinggi mereka berada di bawah KPK. Menimbang bahwa oleh karena hasil penyidikan atas penyidikan atas tindak pidana pencucian uang pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan diserahkan kepada penuntut umum pada kejaksaan negeri setempat, dimana selanjutnya jaksa selaku penuntut umum pada kejaksaan negeri setempat yang akan melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang dimaksud ke pengadilan. Menimbang bahwa pada dalam pertimbangan di atas keberatan di dalam kemenangan KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua surat dakwaan aku beralasan dan harus dinyatakan menimbang bahwa selanjutnya saling beralasan keberatan di dakwaan kemenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang kita yang diancam undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Menimbang bahwa dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang 55 Tahun 2003 diatur bahwa dalam melaksanakan fungsinya pusat laporan analisis transaksi keuangan melakukan hasil analisis transaksi keuangan yang tersebut tidak pidana pencucian uang secara menimbang bahwa dalam pasal
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana persetubuhan Nomor 25 Tahun 2003 diatur bahwa kegiatan penuntutan bahwa sedang pengadilan terhadap pidana kembali dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam pidana kecuali ketentuan lain sehingga pada pasal 3 ayat 1 nomor 15 tahun 2002 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 diatur bahwa dengan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari dia jasa keuangan atau setiap orang yang dilakukan boleh PDAD tersangka atau terdakwa dengan dijalankan dari tempat. Jika tidak, yang keempat diatur bahwa surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebelum menerima dalam satu kedatangan yang PA kepala kepolisian negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal tersebut dilakukan oleh penyidik di Jaksa Agung Republik Indonesia atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan yang dia atau ketua majelis yang meminta perkara bahwa dari pasal-pasal di atas jika tidak bisa uang PPAT melakukan aturan hubungan jika individu yang melakukannya dikirimkan oleh polisi dan kejaksaan tidak dapat melakukan lain yang di bawah KPK dalam juga penyidik jika bahwa dengan dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia dengan berdasarkan ketentuan di atas Komisi Pemberantasan Korupsi dan berwenang untuk melakukan penyidikan maupun penuntutan perkara dan pencucian uang nomor 2002 dengan Undang-Undang Nomor 25 di bawah berdasarkan ketentuan di atas dan dimulai dari pendapat kewenangan kami dalam melakukan penyidikan dan uang bagaimana dakwaan ketiga sudah dapat dan harus nah selanjutnya hakim anggota persidangan pendapat sistem penasihat hukum terdakwa maksudnya untuk dapat kedua satu ekstensi keberatan tim penasihat hukum dua pemahaman hukum di statistik akan jadi berpikiran hukum sendiri dari hukum pidana hanya dimaksudkan sebagai dalam artian pemberantasan dan divisi belakang tetapi tidak mampu memberikan efek dan perlindungan adalah dengan dan memberikan manfaat kepada pelaku bangsa dan masyarakat terkait dengan asas dilakukan sistem peradilan pidana akan pendekatan diselenggarakan secara cepat dan efisien murah bersama pada pasien itu akan terkomunikasi pada dan kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa yang ada yang menjadi adresat mau karena saya sendiri KPK dalam peraturan TPP tentang 8 tahun 1998 tentang kebuka dan Undang-Undang Nomor 32 tentang KPK pada saat itu jalan alasan eksistensi KPK dari upaya mencapai tujuan disebut melalui pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana uang yang menyebabkannya tiga satu kewenangan KPK untuk menangani perkara tidak berdasarkan asas kewajiban dan kewajiban yang pada pokoknya KPK ini kewenangan menangani TPPU yang tidak pidana asal korupsi bukan TPPU sudah diatur sejak 15/2002 yang terlibat dengan Undang-Undang 2003 sehingga dalam hal KPK menangani tidak pidana korupsi dalam waktu bersamaan ditemukan TPPU maka KPK berdasarkan ketentuan pasal 15/68 yaitu dengan melakukan penyidikan tidak pidana korupsi KPK dengan perkara TPPU. Dengan demikian, jaksa penuntut umum KPK melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Menimbang bahwa atas pendapat tanggapan penuntut umum dan keberatan tim penasihat hukum terdakwa tersebut menurut hakim anggota bahwa setiap penyelenggara kenegaraan dan pemerintah harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang. Haris Stout dengan mengutip pendapat Burton mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang pada dengan itu menjadi has explicit rule the whatever arguably prevalent flexibility is to heaven. Today Haris Stout definition from the web authorities that's how women overhead the chief of fund that matters head from the school PPJ Chamberlain Polit tahun 1994 menimbang bahwa selanjutnya Wisman menyatakan pendapat bahwa pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang Investor karena beforehand weekend select lewatkan beforehand kemudian IHM Wisman amendment dan inlay program dan tahun-tahun kemudian media handling bahwa wewenang pemerintah tidak jatuh dari langit overhead beforehand common need
Law fallen. They wouldn't do head craft normally. Tidak edahan desturan in Rusia adalah rasa penerbit deal suara defender tahun 1986 malam defender menyebab bahwa dengan demikian kewenangan penuntut atas perkara tidak pidana penyidikan semua KPK tidak dianggap sendiri oleh KPK bahwa kewenangan itu dimintakannya karena KPK mempunyai kewenangan penyidikan atas tidak pidana penyidikan semua melainkan harus ditentukan secara definisi dalam undang-undang karena kewenangan tersebut tidak jatuh dari langit akan tetapi ditentukan oleh hukum. Hukum acara pidana tidak dapat diinterpretasikan atau dianggap satu dan lain sebagaimana prinsip review berdasarkan menimbang bahwa dengan demikian pada komisi pemberantasan korupsi yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang melakukan penuntutan tidak pidana masuk uang kepada penasihat pengadilan oleh karena itu penuntutan atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penasihat umum pada komisi korupsi dalam perkara aktual dan dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa akibat tidak diterimanya penuntutan atau tidak pencucian uang yang dilakukan oleh pada komisi korupsi dalam perkara aktual maka sudah dakwaan penuntut umum dalam perkara sama terdakwa ini sepanjang yang mengenai tidak pidana pencucian uang pada dimaksud dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga menyatakan tidak dapat diterima sehingga terhadap surat dakwaan perkara aktual dibaca dan diajukan ini dari dakwaan menimbang bahwa karena itu perkara yang dilanjutkan terhadap dakwaan bahwa terdapat berbeda di sini ini merupakan satu ini tidak Baik, kami lanjutkan. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa Anas Urbaningrum dan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum KPK terhadap terdakwa Anas Urbaningrum sebagaimana surat dakwaan nomor DAK-24/24/5/2014 tanggal 22 Mei 2014 adalah sah menurut hukum. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana ketentuan hukum. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 2014 oleh kami Haswandi sebagai Ketua Majelis, Prim Haryadi, Sutio Jumadi Akhirno, Slamet Subagio, dan Joko Subagio masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim anggota Prim Haryadi, Aswijon, Slamet Subagio, dan Joko Subagio, serta Suryono, panitera pengganti, Dr. Yudi Kristiana, dan kawan-kawan jaksa penuntut umum, serta terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukum. Demikian saudara terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum. Dengan pertimbangan yang telah kami bacakan tadi, kami berpendapat menolak eksepsi atau keberatan dari terdakwa maupun daripada penasihat hukum terdakwa. Untuk itu, maka persidangan ini dilanjutkan sebagaimana ketentuan hukum. Dan terhadap putusan sela ini, baik terdakwa maupun penasihat hukum punya hak baik untuk menerima putusan sela ini, berpikir maupun untuk mengajukan upaya hukum. Dan kalau melakukan upaya hukum nanti akan kami kirim bersama-sama dengan putusan. Ya, silakan. Saya sekarang lalu mengingat nama saya tercantum di dalam BAP, maka saya karena juga mengingat putusan sela mengatakan sidang lanjut, saya Karel Kikwalu menyatakan mundur dari tim kuasa hukum dan selanjutnya
akan menjadi saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian majelis, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, dipertimbangkan. Baik, terhadap ini kepada penuntut umum sudah siap dengan saksi-saksinya kapan? Kami akan menghadirkan saksi dalam Hari Kamis depan. Kamis tanggal 26 ya. Dan dalam kesempatan ini sekaligus saya kemukakan bahwa karena ini saksinya banyak, jadi kita sidang 2 kali seminggu, yakni setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Untuk pertama ini, untuk persiapan kepada penuntut umum untuk memanggil saksi, kami beri kesempatan 1 minggu, yaitu sampai tanggal 26 Juni. Kita sepakati jam berapa? Ya, terima kasih yang mulia dan jaksa penuntut umum yang kami hormati, supaya pemeriksaan perkara ini bisa berjalan lebih baik. Juga kami dari penasihat hukum, karena mengingat banyaknya saksi yang diajukan oleh rekan jaksa penuntut umum, kalau berkenan rekan jaksa penuntut umum melalui persidangan ini bisa menyampaikan kira-kira dari setebal itu saksi yang mana dulu yang diajukan, sehingga kami juga punya persiapan untuk membaca acara pemeriksaan tersebut. Terima kasih yang mulia. Baik, dari penuntut umum nanti hari Kamis tanggal 26 Juni ada berapa orang saksi yang mau diajukan? Terima kasih majelis bahwa di dalam persidangan pertama untuk pemeriksaan saksi kami merencanakan menghadirkan 7 saksi tentang siapa-siapa nanti yang diperkirakan kami koordinasikan dengan demikian. Kalau itu nanti diinformasikan kepada penuntut umum supaya kepada penasihat hukum supaya penasihat hukum juga dapat mempelajari keterangan saksi. Terima kasih yang mulia. Saya kira demikian. Demikian saudara, jam berapa disepakati? Kalau menurut hemat kami seperti biasanya jam 9. Jam 9. Baik. Jam 9. Saya minta satu pertimbangan, apakah sidangnya harus sampai malam. Saya mohon sidang paling lama 8 jam sesuai hari kerja. Ya, nanti akan kita pertimbangkan yang terbaik buat kita semua. Ya, tapi juga saya buat pertimbangan kesehatan. Ya, betul. Ya, saudara tua saya sudah 80 tahun sekarang. Ya. Jadi saya juga ada batasan kemampuan. Ya, terima kasih. Ya, nanti kita pertimbangkan semua. Kalaupun sampai malam sampai jam berapa, makanya kita usahakan kalau bisa siang. Ya, siang. Saya kira demikian. Saudara terdakwa, ada yang mau dikemukakan sebelum sidang ini ditutup? Terima kasih yang mulia. Sesuai dengan putusan selah yang tadi disampaikan, sesungguhnya saya berharap bahwa surat dakwaan dari tim JPU bisa ditolak, tetapi putusan selah mengatakan bahwa eksepsi saya dan eksepsi penasihat hukum yang ditolak. Karena itu sebagai terdakwa, sungguh saya berharap proses persidangan nanti berjalan dengan baik, lancar, objektif, jujur, dan betul-betul mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Objektivitas, kemandirian, dan kejujuran di dalam proses persidangan itu kami harapkan betul-betul menjadi nilai dasar di dalam proses persidangan. Dengan demikian maka persidangan ini benar-benar bisa menghasilkan apa yang kita sebut sebagai persidangan yang benar dan adil. Tentu saya ingin diadili, bukan dihakimi yang mulia, apalagi dijaksai. Mohon maaf, ini istilah sederhana aja. Kami ingin diadili, bukan dihakimi dan bukan dijaksai. Karena saya yakin yang diharapkan juga yang menjadi
dasar dari Yang Mulia Majelis Hakim dan juga JPU serta penasihat hukum serta saya, yang kita cari adalah proses yang adil itu. Saya yakin. Terima kasih. Baik, apa yang saudara kemukakan itulah memang merupakan suatu proses yang diharapkan. Mudah-mudahan kita berada dalam koridor sebuah dan kita harapkan, dan ini adalah sebuah keadilan yang memang keadilan yang sebenar-benarnya yang kita mau tegakkan. Ya. Baik, kita undur ke hari Kamis tanggal 26 Juni tahun 2014 jam 9 pagi. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi. Demikian sidang hari ini selesai dan ditutup. Terdakwa kembali. Sidang mau Tangan kayak aku saja. Aman. Si ibu tuh bang. Baju merah, baju merah, baju merah, baju merah. Ini saya bukain sini. Mas, Mas, mau sidang lagi? Mas, saya duduk lagi, Mas. Mas, 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 Mas. Iya.
Panas. Kiri Pak. Panas. Panas ini panas. Panas ini Pak. Di luar ya. Panas ini panas. Kiri Pak. Pak sambil jalan, jangan sambil jalan, sambil jalan, sambil jalan, sambil jalan, sambil jalan.